Dan sangat luar biasa, kali ini KPK memberikan sebuah fakta yang mengejutkan, lagi-lagi terkait kasus suap yang memang menjerat Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan tentu saja berpotensi besar para politisi-politisi lainnya akan segera terciduk tidak akan lama lagi. Apalagi kita melihat Hasto sudah ditetapkan menjadi tersangka, sepertinya tidak lama lagi menggunakan rompi tahanan KPK. Dan tentu saja ini membuat para kaum sakit hati makin kelimpungan. Ini jelas-jelas pukulan telak bagi mereka, karena memang bagaimanapun juga Hasto merupakan salah satu sosok yang kerap memberikan serangan-serangan secara statement ataupun lainnya kepada Jokowi, Prabowo Subianto, terutama Gibran Raka Buming Raka. Dan ini memang penangkapan ini syarat dengan isu politis, namun tentu saja KPK membantah semua itu karena KPK memiliki bukti otentik yang sanggup dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan sah secara hukum. Dan tentu saja ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya, penahanan merupakan kewenangan penyidik. Ada syarat formil maupun material, termasuk salah satunya apakah berkas itu sudah dinilai cukup untuk bisa dilimpahkan atau menjelang pelimpahan, sehingga kita serahkan sepenuhnya proses itu kepada penyidik. Ya, saya tidak bisa mengatakan kapannya, apakah yang bersangkutan dikhawatirkan. Kalau melihat dari beberapa statement-statement yang bersangkutan menyatakan akan taat hukum, akan menjalani prosesnya, dan itu menjadi kabar baik tentunya untuk penyidik maupun pihak-pihak lain ya, untuk memberikan contoh bahwa siapapun yang terlibat, baik itu saksi maupun tersangka, untuk bisa bersikap kooperatif dalam prosesnya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan nanti. Yang pertama. Yang kedua, tadi Roni Sompi dia menyebutkan bahwa surat pencegahan dari KPK itu terhadap Harun Masiku itu baru dikirim tanggal 13 Januari. Sementara Harun itu ditetapkan tersangka kan pada tanggal 9. Setelah OTT tanggal 8 dan tanggal 9 itu. Apakah benar Mas, KPK baru mencegah itu tanggal 13 Januari? Terima kasih. Benar atau tidaknya nanti saya harus tanyakan terlebih dahulu ya pada penyidik tanggal-tanggalnya, karena itu sudah masuk teknis. Saya kebetulan bukan penyidik yang menangani perkaranya, sehingga saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Nanti tolong di follow up dengan WA ya Mas Jamal terkait itu. Kalau terkait saudari Agustiani Tio, betul dijadwalkan pemeriksaan di beberapa waktu yang lalu, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Saya belum terinfo apakah yang bersangkutan mengkonfirmasi ketidakhadirannya atau tidak. Nanti saya coba cek dari riwayat yang ada sampai dengan saat ini. Mas Tessa izin. Ya. Ini mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur ini apakah sudah ada jadwal pemanggilan lagi? Mas, kan terakhir dia mangkir dalam pemanggilan penyidik. Sebentar. Saya balik ke Mas Jamal dulu ya. Tadi Agustiani Tio udah di reschedule hari Senin, harusnya udah nih. Harusnya udah, tapi nanti apabila ada hasil pemeriksaan saya akan follow up lagi nanti. Tadi siapa?
Sari. Gimana? Sahbirin Nur, apakah sudah ada jadwal pemanggilan lagi? Kan dia udah berapa kali Mas? 2 kali ya mangkir Mas? Belum ada info pemanggilan lagi yang bersangkutan, karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, setiap hari kita juga mengupdate siapa-siapa saja yang dipanggil ke KPK untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi maupun tersangka. Sampai dengan saat ini belum ada info pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tentunya perkara itu sendiri masih dilakukan proses penyidikan, dan penyidik juga secara optimal melakukan tindakan untuk perkara itu sendiri maupun perkara-perkara lain. Jadi satu satgas juga menangani beberapa perkara yang sama secara simultan, sehingga perlu dilakukan pengaturan kapan dipanggilnya, nanti kita tunggu saja sama-sama. Saya kira begitu. Mas, Nanti saya cek kembali. Mas Teva, izin. Gimana nih? Soal Hasto dan TDI itu kan beberapa pengamat meminta kepada KPK juga untuk mengusut keterlibatan internal KPK yang melakukan perintangan terhadap kasus Harun Masiku. Apakah dari KPK juga akan mengusut pihak-pihak internal KPK yang terlibat dalam kasus Harun Masiku untuk sebagai bukti bahwa kasus ini tidak politis? Nah, satu lagi, Sahbirin tadi, apakah KPK belum menindaklanjuti Sahbirin ini karena sprindiknya masih tertahan di 2 direktur yang enggan menandatangani? Pertanyaan yang kedua, saya tidak mendapatkan informasi tersebut ya. Apakah ada info seperti itu? Tentunya nanti saya akan coba tanyakan. Yang jelas belum ada sprindik baru untuk saudara Sahbirin Nur, jadi kita tunggu saja. Yang pertama apa tadi? Politisasi. Ya, akan memeriksa juga mengusut dari pihak internal KPK yang berpotensi atau memang terlibat dalam perintangan penyidikan. Pasti bila ada akan dilakukan penanganan ya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, KPK secara transparan melakukan evaluasi, melakukan pengawasan secara ketat beberapa perkara yang rekan-rekan ketahui, baik itu mulai dari perkara rutan, lalu juga ada perkara yang melibatkan penyidik KPK juga yang sudah ditahan di lapas. Itu semua informasinya didapatkan oleh pihak internal, ya, bukan dari pihak luar. Jadi dari internal sendiri yang menyampaikan untuk dilakukan pengawasan, bahkan sampai tingkat penyelidikan dan penyidikan. Sehingga bila ada hal seperti itu, maka kita akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Mas, izin kasus lain Mas, di kasus ASDP itu ada informasi yang saya dengar bahwa surat tugas dari BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu belum dikeluarkan. Saya mau konfirmasi aja itu betul atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang betul surat tugas itu belum dikeluarkan, apakah KPK tidak mau menghitung sendiri kerugian negaranya? Karena kan KPK punya auditor sendiri ya, maksudnya bisa menghitung sendiri, di beberapa kasus juga sudah pernah. Ya. Apakah langkah itu tidak mau diambil karena penahanannya kan disebutnya masih nunggu penghitungan kerugian negara? Itu aja sih Mas, terima kasih. Ya, baik.